masalah pakaian ini sebetulnya bukan sebuah atribut, bukan sebuah tanda bahwa orang yang berspiritual pakaiannya punya tanda-tanda khusus, tidak. Masalah berpakaian hanya kebebasan setiap orang saja. Dia nggak ada kaitannya dengan spiritualitas pakaian itu. Tapi setiap orang jelas punya ketentuan-ketentuan sendiri, punya peranan-peranan sendiri dalam melaku spiritualnya, dan itu menjadi pilihan-pilihannya. Baik itu dalam cara berpakaiannya, cara dia menjalankan peranannya, itu hal-hal yang bersifat personal, nggak bisa dijelaskan. Nah, spiritualitas tidak ditandai oleh tanda-tanda fisik apapun. Tandanya orang spiritualitas itu diam. Seorang spiritual atau tokoh spiritualitas, dia diam. Seperti alat-alat musik, kalau tidak dipukul maka tidak berbunyi. Itu jadi pakaian, atribut, julukan dan lain sebagainya itu bukan merupakan tanda bahwa dia seorang spiritual. Dan orang-orang yang sudah mencapai spiritualitas automatically, kalau dia memiliki kemampuan dalam menyampaikan pengalaman-pengalamannya ke dalam bahasa yang sangat sistematik, logis dan lain sebagainya, dia punya kemampuan mengajar kepada orang lain. Tapi kalau dia punya pengalaman spiritual tapi tidak punya pengetahuan yang memadai dalam menyampaikan pengalaman-pengalaman spiritualnya, ini bisa menyesatkan. Sesudah kita mampu mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya, dalam kesejatiannya, secara otomatis, maka kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya alam semesta ini bekerja. Bagaimana sebenarnya alam semesta ini berproses. Dengan adanya kejelasan ketentuan-ketentuan tadi, sehingga kita bisa mengatur hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, disinilah kita bisa membuat keajaiban-keajaiban. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Baik mereka yang nampak maupun mereka yang tidak nampak. Jadi kita di sini juga tetap menghormati siapapun yang datang ke sini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Oleh karena itu, yang juga mengucapkan selamat bagi mereka yang sempat datang ke sini. Ya. Selamat datang Pak Budi yang dari Solo, Ade yang dari dari Bali, Pak Aziz yang dari Surabaya, Mas Paidi yang dari Sidoarjo. Pada kesempatan yang baik kali ini, kita mencoba untuk berdialog dengan cara yang santai. Kita membicarakan sesuatu yang sangat penting dan mungkin juga yang sangat biasa, yang bisa kita angkat dalam tataran spiritualitas. Maka pada kesempatan kali ini, yang akan memberikan kesempatan untuk bertanya pada Mas Ade yang dari Bali. Silakan Mas Ade untuk pertanyaannya.
Jadi begini, cerita dulu. Iya. Waktu dulu di Bali, saya itu ketemu kawan lama. Sempat bertanya pada saya setelah lama nggak bertemu saya. Saya ditanya seperti ini. Kamu penampilanmu sekarang tuh beda banget. Dan kamu pakai atribut-atribut seperti ini, saya tahu dari dulu kamu tuh suka belajar spiritual. Apakah menggunakan atribut-atribut yang kamu kenakan ini itu tandanya kamu orang spiritual? Atau tandanya dengan kayak pakaianmu ini tandanya kamu itu seorang spiritual? Dan pertanyaan itu justru panjang, jadi membuat sebuah diskusi. Kalau dari saya sendiri kan setahu saya itu mengenal diri. Tapi apakah spiritual itu harus digunakan dengan tanda pengenalnya, menggunakan atribut-atribut atau pakaian-pakaian tertentu, atau bagaimana ya, dalam sebuah perangan atau perjalanan hidup? Kiranya itu pertanyaan tentang spiritualitas. Mohon dibantu jawabannya. Ya, rahayu semuanya ya. Rahayu. Persoalan spiritualitas adalah persoalan yang hampir tak pernah selesai atau tak pernah berhenti untuk dibicarakan. Hampir setiap orang mungkin penasaran, ingin tahu apa itu yang disebut spiritual atau spiritualitas. Bahkan saking tidak jelasnya batas-batas spiritual itu, sehingga setiap orang bebas memberikan definisi, pengertian-pengertian terhadap spiritualitas. Ya, sehingga tidak salah bagi mereka yang tidak tahu apa itu spiritualitas selalu mengkaitkan spiritualitas dengan hal-hal yang bersifat misalnya klinik, yang aneh-aneh, ya, dengan penampilan-penampilan, dengan pakaian-pakaian tertentu. Bahkan banyak para pelaku dalam bidang penyembuhan, ya, dalam bidang penyembuhan alternatif seperti para ahli terapi, para dukun, para tabib, mereka pun juga kadang-kadang mengaku sebagai seorang spiritualis. Ya. Jadi harus dibedakan spiritualis dengan tabib, dukun, dan lain sebagainya. Ada perbedaan. Spiritualis itu bukan profesi. Ini yang harus dipahami ya. Spiritualis itu bukan profesi. Sedangkan seorang supranatural, nah itu profesi. Tabib, dukun, itu profesi. Ya. Spiritual bukan profesi. Sehingga kalau kita mengaku, apa pekerjaanmu? Saya seorang spiritualis. Salah. Seorang spiritualis itu sama dengan orang yang sudah mencapai kemerdekaannya. Mencapai kemerdekaan bukanlah sebuah profesi. Ya. Jadi beda. Ya. Jika dukun, tabib, ahli terapis, mereka adalah orang-orang yang profesional. Maka semua gelar yang disandang adalah merupakan profesi. Dan spiritualitas itu, spiritual dan spiritualitas itu bukan gelar dan bukan profesi. Itu satunya. Yang dilakukan para dukun, para tabib, ataupun para penyembuh itu jelas. Mereka melakukan penyembuhan, dan mungkin dalam proses penyembuhan dengan pasien-pasiennya, mereka melakukan transaksi juga, berapa yang harus dibayar dan bagaimana seharusnya. Jadi berbeda dengan spiritualitas atau spiritual. Ya. Sekalipun orang-orang yang menjalani spiritual akan berakibat memiliki kemampuan-kemampuan supranatural, tapi supranatural bukanlah tujuan utama dalam perjalanan spiritualitas. Ya.
perjalanan spiritualitas adalah perjalanan yang sangat sederhana. Spiritualitas adalah perjalanan untuk mencari kemurnian kembali. Ya. Murni, artinya murni mencoba untuk memahami kenyataan ini apa adanya. Tanpa konsep, tanpa pemahaman, tanpa keyakinan apapun. Bagaimana melihat kenyataan ini sebagaimana kenyataan itu sendiri. Tidak menurut pemahaman saya, tidak menurut keyakinan saya, tidak menurut pemikiran saya. Tapi menurut kenyataan itu apa adanya. Nah, nampaknya sederhana, tapi prakteknya tidak sederhana. Karena untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya atau kemurnian itu sendiri tidaklah mudah. Kenapa? Karena kita mulai dari kita lahir, kemudian kita dibimbing oleh orang tua kita dengan berbagai macam pengetahuan yang semuanya adalah produk dari pikiran, di mana kita mendapatkan pengetahuan itu lewat bahasa, lewat konsep, lewat pemahaman, dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Ya, maka seluruh pandangan kita, seluruh pengetahuan kita tentang apa saja, ya, tentang kenyataan, tentang Tuhan, tentang diri kita, semua hanyalah merupakan pemahaman yang kita peroleh lewat pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan lewat pendengaran, lewat membaca buku, lewat mendengar dari kiai-kiai, dari dukun-dukun, dari orang-orang yang memberikan pelajaran pada kursus-kursus, workshop-workshop. Jadi pengetahuan spiritual yang didapatkan dari mereka hanya sekedar konsep, hanya sekedar pemahaman, yang semuanya jelas menyesatkan. Kenapa? Kata-kata menyesatkan jangan diartikan secara ekstrim. Kenapa? Ada perbedaan yang jelas antara api sebagai kata dengan api sebagai kenyataan. Ada perbedaan yang sangat substansial antara api sebagai kata dengan api sebagai kenyataan. Nah, seringkali orang hanya memahami kenyataan dalam batas konsep, bukan dalam batas sebagai api dalam kenyataan itu. Karena api dalam kenyataan dia panas, membakar. Sedangkan api dalam konsep dia hanya bersifat definitif. Sehingga setiap orang mungkin punya definisi yang berbeda tentang api. Setiap orang punya penilaian yang berbeda tentang api. Ada orang yang suka dengan api karena dia berjasa dalam kehidupannya. Dan ada orang yang tidak suka pada api karena dia punya pengalaman yang buruk dengan api. Maka bagi setiap orang, api tadi bisa bernilai dualitas, baik dan buruk. Dalam spiritualitas, kita mencoba melihat api itu apa adanya, bebas dari semua penilaian baik dan buruk. Nah, ini bedanya di sana ya. Spiritualitas hanya mencoba untuk melihat kemurnian alam, tanpa ada campur tangan dan ternodai oleh pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang semuanya merupakan produk dari pikiran. Sekalipun keyakinan-keyakinan itu kita dapatkan dari agama, dari sistem kepercayaan, ataupun dari ceramah-ceramah spiritual apapun. Ya. Jadi spiritual adalah jalan bagi kita untuk mencapai kemurnian kembali. Kenapa kita harus mencapai kemurnian? Karena kita selama ini mulai semenjak kita lahir, di mana kita tidak punya pengetahuan sama sekali tentang kenyataan ini, maka kita mulai belajar tentang kenyataan ini lewat konsep, lewat kata, lewat bahasa, lewat pikiran. Semua pengetahuan yang kita peroleh lewat bahasa, pikiran, konsep itu hanya merupakan sarana pertama bagi kita untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya. Jadi spiritualitas itu di sana. Ya. Jadi ini yang banyak orang tidak memahami. Kadang-kadang
orang melihat orang yang aneh. Nah, masalah pakaian ini sebetulnya bukan sebuah atribut, bukan sebuah tanda bahwa orang yang berspiritual katanya punya tanda-tanda khusus. Tidak. Masalah berpakaian hanya kebebasan setiap orang saja. Dia nggak ada kaitannya dengan spiritualitas pakaian. Tapi setiap orang jelas punya ketentuan-ketentuan sendiri, punya peranan-peranan sendiri dalam melaku spiritualnya, dan itu menjadi pilihan-pilihannya. Baik itu dalam cara berpakaiannya, cara dia menjalankan peranannya, itu hal-hal yang bersifat personal, ya, nggak bisa dijelaskan. Ya, spiritualitas tidak ditandai oleh tanda-tanda fisik apapun. Ya, tandanya orang spiritualitas itu diam. Dia seperti seruling. Kalau tidak ada yang meniup, maka dia tidak bunyi. Ya. Seorang spiritual atau tokoh spiritualitas, dia diam. Seperti alat-alat musik. Kalau tidak dipukul, maka tidak berbunyi. Ya. Itu, jadi pakaian, atribut, julukan dan lain sebagainya itu bukan merupakan tanda bahwa dia seorang spiritual. Dan orang-orang yang sudah mencapai spiritualitas automatically, kalau dia memiliki kemampuan dalam menyampaikan pengalaman-pengalamannya ke dalam bahasa yang sangat sistematik, logis dan lain sebagainya, dia punya kemampuan mengajar kepada orang lain. Tapi kalau dia punya pengalaman spiritual tapi tidak punya pengetahuan yang memadai dalam menyampaikan pengalaman-pengalaman spiritualnya, ini bisa menyesatkan. Ya, bisa menyesatkan. Makanya di dalam agama itu ada dua. Orang yang sudah mencapai titik ini, yang satu boleh mengajarkan, yang lain tidak. Jadi sama-sama sudah mencapai titik tertinggi dalam spiritualitas. Tapi yang satu dilarang mengajarkan, yang satu boleh mengajar. Bedanya di mana? Bedanya yang boleh mengajar karena dia punya kemampuan dalam menyampaikan pengalamannya dalam bentuk-bentuk yang sangat sistematik, logik, runut, ilmiah, dan mudah dipahami. Sedangkan yang tidak boleh mengajar adalah mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan di dalam menyampaikan. Tapi ini pun juga tidak ada larangan, karena jika kita tidak memiliki bahasa penyampai yang memadai, itu akan melahirkan hal-hal yang kontradiktif. Apalagi dengan pengetahuan yang terbatas. Maka ungkapan-ungkapannya bisa hanya merupakan simbol-simbol, sanepan-sanepan, kiasan-kiasan, atau kadang-kadang membuat hal-hal yang seolah-olah membuat ramalan-ramalan dan lain sebagainya. Sekarang spiritualitas tidak meramal apa-apa. Ya. Orang-orang spiritualitas bukan peramal. Ya. Itu jawaban tadi cukup jelas sekali bagi Andi. Dan tentang pertanyaan tentang spiritualitas yang tidak meramal apapun. Itu dalam waktu kita tidak meramal apapun, itu artinya kita menerima apa adanya, menerima semuanya, atau bisa kita memilih mana yang harus kita terima, mana yang harus kita. Apa itu maksudnya? Kalau dalam spiritual, dalam menjalankan laku spiritual, kan ketika kita ingin menjalankan sebuah perjalanan, tentunya menjadi seorang seperti itu yang ketika ada seperti seruling yang hilang tadi, kita pop baru bunyi, kalau enggak diam aja. Kan dalam keseharian kan tetap dijalankan. Waktu kita menjalankan itu, ketika kita menerima sebuah
kedatangan gitu. Apa itu? Kedatangan ya kawan sahabat atau berjalan dengan kita itu. Sebaiknya itu yang dilakukan spiritual itu Seorang spiritual. ya seorang spiritual itu dia tidak mengenalkan dirinya sama sekali apa gimana ya kalau Dan seperti tidak itu. perlu. Tidak perlu Tidak perlu. Karena seorang tokoh spiritual tidak perlu memperkenalkan dirinya. Orang-orang spiritual yang sebenarnya maka dia bisa menjadi guru, tapi dia tidak harus memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru. Biarkan orang yang mencarinya. Bahkan kalau perlu dia harus menseleksi setiap orang yang datang dengan cara-cara tertentu. Kalau dia hanya mengaku guru dengan ilmu-ilmu yang sakti dan lain sebagainya, ini bisa hanya sebagai iklan saja, ya, yang bisa menipu. Ya, justru kita malah kalau perlu, kalau perlu kita harus menyembunyikan diri, jangan tampil sebagai orang yang, karena kita bukan profesi ya. ya. Kalau profesi kalau perlu kita tulis di sini, dokter, insinyur, ya kan, tabib, dukun, penyembuh, terapis. Tidak ada spiritualis, orang merdeka, tidak ada. Kalau perlu kita harus menyembunyikan keberadaan kita. Ya. Kalau yang dengan tampilan seperti ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan spiritualitas. Ini hanya kebebasan dia sebagai seorang seniman. Ya, dan itu juga kan kalau saya bertanya lagi misalnya dia ingin belajar spiritual gitu misalnya. Ya. Terus dia melihat saya, kamu nih pakai atribut banyak, sedangkan saya nggak suka pakai atribut apa-apa gitu misalnya. Kalau nggak suka pakai gelang, nggak suka pakai apa, itu dia berhak apa nggak belajar? Misalnya nggak suka pakai apa-apa, misalnya nggak pakai atribut nggak mau, pakai pakaian nggak mau, dia cuma mau pakai pakaian biasa, pakai Ya normal. terserah. Dan Itu berarti ada larangan sama sekali. tidak ada larangan, tapi tetap saja orang yang mau belajar spiritual tetap kita tanyakan. Tertanya. Iya. Untuk apa belajar spiritual? Iya. Apa yang kamu inginkan dalam belajar ini? Dan menurut kamu spiritualitas itu apa? Ya. Kalau aku belajar spiritual karena aku ingin merubah hidup saya. Spiritualitas bukan belajar untuk merubah hidup saya, bukan merubah hidupmu. Spiritualitas hanya mengajarkan kamu agar kamu mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Agar kamu mampu mengenali kenyataan yang sebenarnya, bebas dari semua konsep-konsep, pemahaman-pemahaman yang terbatas yang selama ini kamu dapatkan dari sekolah. Spiritual sama sekali tidak berkaitan dengan perubahan-perubahan hidup. Ya. Spiritual hanya mengajarkan kepada kita untuk mengenali kesejatian. Hanya di situ saja. Jadi kalau ada orang yang memperkenalkan spiritualitas dengan segala macam keuntungan-keuntungannya, itu iklan. Ya. Itu iklan. Dengan segala macam kesaktiannya, dengan segala macam kehebatannya, itu iklan. Ya. Iklan. Ya. Nah, kalau kita sudah mampu mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, yang bebas dari semua konsep, bebas dari semua prasangka, bebas dari semua pemahaman dan keyakinan apapun, baik itu keyakinan agama, keyakinan dari sistem kepercayaan, keyakinan tradisi, keyakinan adat, semuanya harus dihancurkan. Kita harus bersih dari semua keyakinan bikinan apa saja. Keyakinan dari agama, keyakinan dari kepercayaan, kebatinan, apapun. Semua itu bagi yang agama. Semuanya bagi yang agama. Iya. Baik itu agama apapun, baik itu agama formal yang dikenali oleh orang, baik itu yang dari lokal maupun dari internasional, cabangnya banyak tuh ya, baik yang kejawen,
baik yang Sunda Wiwitan, dan setiap daerah mungkin punya sistem-sistem kepercayaan dan semuanya itu agama. Agama. Jadi tidak ada bedanya. Ya. Jadi kalau seringkali mengatakan agama itu hanya yang datang dari luar negeri, yang dari dalam negara bukan agama, salah. Semuanya agama, setara. Selama mereka masih menggunakan pikiran dan pengetahuan kata-kata, maka itu ada di wilayah agama. Spiritualitas adalah ketika kita mencoba keluar dari batasan-batasan dualitas tadi. Jadi sesudah kita mampu mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya, dalam kesejatiannya, otomatis, secara otomatis, maka kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya alam semesta ini bekerja. Bagaimana sebenarnya alam semesta ini berproses. Bagaimana sebenarnya alam semesta ini berjalan. Dengan adanya kejelasan jalan-jalan tadi, dengan adanya kejelasan ketentuan-ketentuan tadi, sehingga kita bisa mengatur hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, disinilah kita bisa membuat keajaiban-keajaiban. Sesudah kita mengenali dengan baik ketentuan-ketentuan yang sebenarnya yang sedang berlaku di dalam kenyataan yang sebenarnya. Dan untuk mencapai tingkatan semacam ini bukanlah pencapaian yang begitu saja. Apalagi mereka yang hanya belajar spiritual lewat buku-buku. Yang belajar spiritual lewat buku-buku mungkin akan menjadi pakar-pakar spiritual. Hanya bisa berbicara tentang spiritual. Seorang pakar dengan seorang pakar dengan seorang praktisi itu beda. Pakar-pakar spiritual mereka pandai berbicara karena mereka banyak membaca buku-buku spiritual. Sekalipun buku-buku spiritual tadi ditulis oleh orang-orang yang mungkin juga hanya pakar-pakar spiritual, bukan para pelaku. Seorang pelaku spiritual bisa saja dia nggak punya bahasa yang memadai dalam penyampaian, sehingga kadang-kadang lebih cerdas yang pakar. Nah, cuma pakar tidak mampu memberikan praktek bagaimana caranya menerapkan laku-laku spiritual tadi dalam kehidupannya. Dengan seorang praktisi, dia akan bisa membimbingnya kepada para penganutnya, kepada mereka yang mau belajar bagaimana cara menerapkan pola-pola spiritualitas ke dalam hidup dan perilakunya. Ya, seperti itu ya. Boleh ada tanya lagi nggak? Boleh, silakan. Karena ini juga akan ada hubungannya di sana. Ya. Tentang sejati dan kesejatian. Iya. Itu pencapaian tentang kesejatian itu dalam sebuah perjalanan. Apakah dia memiliki tanda-tanda ya? Akan adanya sesuatu yang menandakan hal tersebut. Kalau memang Jelas ada tanda-tandanya. jelas ada tanda-tanda. Iya. Minimal tanda-tanda itu bisa dilihat dari mentalitasnya, dari sikap hidupnya, dari pola pandangnya. Orang-orang yang sudah mencapai pengetahuan tentang spiritualitas dalam arti yang sebenarnya, tanda-tanda yang paling utama adalah dia merdeka, tidak punya ketakutan apapun dalam kehidupannya, tidak ada kegelisahan apapun dalam kehidupannya, dia tenang dalam menghadapi semua yang ada dalam kehidupannya. Dia melihat tidak ada masalah apapun dalam kehidupan ini. Ya. Semua yang dilihatnya indah. Tidak ada masalah apapun. Ya. Yang jadi masalah bagi orang-orang spiritual hanya orang-orang yang bodoh. Hanya orang yang bodoh.
Apalagi kalau orang yang bodoh ini tidak tahu kalau dirinya bodoh. Orang-orang yang bodoh dan dia tidak tahu kalau dirinya bodoh, maka dia akan merasa pandai. Bahkan orang-orang ini sulit untuk menjadi murid. Menjadi murid tidak bisa, apalagi menjadi guru. Berbeda dengan orang bodoh, tapi dia menyadari bahwa dirinya bodoh. Nah, orang yang bodoh menyadari dirinya bodoh, maka dia akan berkembang lebih baik. Karena orang bodoh yang mengakui menyadari dirinya bodoh, dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya, berusaha untuk memperkaya pengetahuan dan pengalamannya. Nah, kemudian orang yang sulit untuk didekati lagi adalah mereka yang cerdas tapi tidak tahu bahwa dirinya cerdas. Artinya dia sendiri masih meragukan kecerdasannya. Nah, orang-orang yang cerdas ini tapi masih meragukan kecerdasannya juga sulit untuk diajak berdialog. Karena dia nggak pernah final dalam memahami keilmuannya. Nggak pernah sempurna. Semuanya serba tanggung. Sehingga dia sendiri pun meragukan kemampuannya, kecerdasannya. Otomatis dia akan lebih meragukan orang lain juga. Iya. Ya. Keraguan mungkin. Iya. Dia akan meragukan orang lain. Siapapun dia ragukan. Seolah-olah yang lain pun sama dengan dirinya. Karena setiap orang seringkali mengukur yang lain sesuai dengan ukurannya. Ukuran lain dengan bajunya sendiri. Iya. Kalau dia seperti ini, mungkin dia seperti ini. Iya, nah, kalau dia setiap hari senangnya mencuri, maka dianggap semua orang mungkin mencuri. Iya. Kalau kita orang baik, maka kita akan menganggap semua orang baik. Kalau kita penipu, maka kita akan menganggap semua orang penipu dan dia akan takut ditipu. Penipu itu takut ditipu, pencuri takut dicuri. Tapi orang yang baik tidak punya ketakutan apa-apa. Jadi kalau dipelajari lagi berarti itu adanya tanda-tanda dari segi pengembangan dirinya, pengembangan diri, kualitas dirinya, ya, mentalitasnya. Jadi itu yang bisa kita peroleh secara positif kalau kita dapat spiritual. Iya. Jika ada pertanyaan, seberapa pentingkah spiritualitas itu sehingga kita harus mencarinya? Nah, nih. Kadang-kadang untuk apa sih belajar spiritualitas? Ya, ada yang paling lugu seperti itu. Ada apa sih? Nah, kenapa sih kamu belajar spiritual itu? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, bagaimana seharusnya kita menjawab? Ya, sekarang kita tanya lagi kembali. Kamu hidup itu apa yang kamu cari? Kamu bekerja itu untuk apa? Kamu sekolah itu untuk apa? Kamu mencari pengetahuan, membaca buku, mencari guru itu untuk apa semuanya? Apa yang kamu cari sebenarnya? Aku ingin bahagia, aku ingin bebas dari. Nah, spiritualitas itu ke sana. Cuma bedanya kita mencoba untuk mencari yang seperti apa yang kamu cari dengan jalan mencari kemurniannya, mencari kenyataan yang sebenarnya. Ibarat kita ingin mencari kekayaan yang dicari seorang spiritualitas dengan kekayaan yang dicari orang-orang yang belum kenal spiritualitas beda. Kebebasan yang dicari seorang spiritualitas dengan kebebasan yang dicari orang-orang yang belum paham dengan spiritualitas beda. Mungkin orang-orang biasa dia ingin mencari kaya, yang dicari kekayaan materi. Iya kan? Orang spiritualitas bukan itu yang dicari, bukan kekayaan materi. Ada kekayaan batin, kekayaan pengetahuan, kekayaan wawasan. Karena dengan adanya kekayaan wawasan, ini akan membuat dia bebas, merdeka. Orang yang kaya dengan materi,
belum tentu bebas merdeka, malah dia bisa menjadi budak dari kekayaannya. Sampai-sampai dia nggak bisa tidur karena takut dicuri kekayaannya. Ya, apa nggak jadi budak? Jelas beda. Ya. Jadi kalau ditanya apa pentingnya kita belajar spiritual, kita tanyakan kembali. Loh, kamu sekolah itu apa yang kamu cari? Kamu kerja susah payah, apa yang kamu cari? Kamu cari istri, cari pacar, segala macam, apa yang kamu cari? Ya, dia akan bercerita, aku ingin mencari kebahagiaan, kemerdekaan ini. Nah, sama, spiritualitas juga mencari kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang ingin dicari orang spiritualitas beda dengan kebahagiaan yang kamu cari. Kebahagiaan seorang spiritualitas itu tanpa syarat. Sedangkan kebahagiaan yang kamu cari itu bersyarat. Bersyarat kebahagiaannya. Kalau aku nggak bahagia kalau belum punya mobil. Malah jadi pikiran. Oh iya. Aku nggak bahagia kalau belum punya istri cantik. Aku nggak bahagia kalau rumahku belum besar. Loh, kan bersyarat. Berat. Sedangkan kebebasan, kebahagiaannya orang-orang yang betul-betul mencari kemurnian dan kesejatian, kebebasannya tidak bersyarat. Bangun pagi, aku bisa bangun pagi, mampu mencium bau harumnya kopi, dan bisa mendengarkan burung-burung yang berkicau di luar. Itu sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Bahwa seluruh tubuhku berarti masih sehat, pendengaranku masih bagus, penglihatanku masih bagus, napasku masih bagus. Tidak ada kesulitan bagiku untuk menikmati semua keindahan yang ada di alam semesta ini. Kebahagiaanku tidak bersyarat. Hanya mendengarkan burung berkicau, hanya mencium bau kopi, hanya merasakan sentuhan sinar matahari di pagi hari, itu sudah membahagiakan. Betapa mudahnya kita mencapai sebuah kebahagiaan. Dengar burung berkicau udah kan? Ketika tidak menyaratkan kebahagiaan Iya, itu. coba kalau kita mencari kebahagiaan yang bersyarat. Berat. Kalau belum punya mobil nggak bahagia loh. Masa kalau mau nangis dalam nomor sini gitu ya, berat ya. Kan seumur hidup pengen ngumpulin duit nanti. Jadi ada perbedaan. Jadi ya, kalau ada orang bertanya tentang apa pentingnya spiritualitas, tanyakan kembali. Apa pentingnya kamu sekolah? Apa pentingnya kamu cari ilmu, cari istri, cari pacar? Apa pentingnya kamu ke bioskop, nonton apa-apa, ya kan? Ya kan? Yang dicari hanya cari kebahagiaan, kesenangan. Kalau ada tajam lagi pertanyaan ini. Iya, oke, silakan. Tentang kebahagiaan tadi. Dari pengalaman. Kemungkinan setiap orang, individu, umum, jika dia bertanya tentu tujuan hidupnya akan mengarah pada tujuan utama pasti mencari kebahagiaan. Ya. Namun kebahagiaan yang tepat itu yang seperti apa? Dalam berupa apa kebahagiaan ini? Ketenangan batin kah? Harta yang melimpah kah? Kekuasaan kah? Jabatan kah? Atau apa yang tepat yang mendefinisikan kebahagiaan ini? Kalau saya ada pertanyaan tentang kebahagiaan tadi. Karena di sini pertanyaan mengarah tentang dalam kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari setiap orang dalam hidup. Mungkin masing-masing personal beda karena perjalanan hidupnya beda-beda. Kebahagiaan yang dicari oleh manusia kebanyakan adalah kebahagiaan konsepsional. Ya. Sehingga kebahagiaannya selalu memiliki tandingan. Perbandingan. Ya, tandingan, perbandingan sama aja. Kebahagiaannya memiliki tandingan. Tandingannya adalah penderitaan. Ya. Sehingga ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, selalu diikuti oleh ketakutan akan berakhirnya kebahagiaan ini. Ya. Selalu diikuti oleh akan berakhirnya kebahagiaan ini. Contoh,
kalau dia takut itu kan ada durasi. Iya, contoh gini. Contoh kita mendapatkan istri yang cantik. Ya. Sebuah kebahagiaan ketika kita mendapatkan katakanlah pacar yang cantik. Tapi begitu kita mendapatkan, ada ketakutan ditinggalkan sama istri. Ya. Lalu yang kita lakukan adalah bagaimana memanjakannya agar dia tidak lepas. Lalu kita membuatnya peraturan, ketentuan, dan lain sebagainya agar dia tidak tertarik pada yang lain kecuali kita. Itu kan membuat ikatan. Nah, ya Pak, paling tidak di situ ada kerisauan, ada ketakutan, ada keterikatan. Nah, kebahagiaan macam apa kalau masih ada keterikatan dan ketakutan? Jadi kebahagiaan yang dicapai, yang dicari oleh orang-orang yang belum paham spiritualitas, kebahagiaannya masih dualitas, masih ada tandingannya. Sehingga ketika mereka mencapainya, mereka takut kalau kebahagiaannya berakhir. Ketika mereka menjadi orang kaya, maka mereka pun takut kalau kekayaannya segera berakhir. Berbanding. Iya, ini. Itu dia terus kebahagiaan berbanding itu namanya kebahagiaan konsepsional. Betul ya. Nah, sedangkan kebahagiaan itu bagi orang-orang yang spiritual, yang paham dengan spiritualitas, kebahagiaan itu sebetulnya sudah selalu bersama kita. Dia sudah selalu bersama kita. Ya? Sehingga tidak perlu kita mencarinya. Tidak perlu kita mencarinya. Lalu apa yang kita lakukan kalau kebahagiaan itu sudah ada pada diri kita? Ada yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan bukanlah mencari kebahagiaan itu, karena dia sudah ada bersama kita. Yang harus kita lakukan adalah mewaspadai adanya pencuri-pencuri. Oh, seperti itu? Oh iya. Pencuri kebahagiaan kan dia sudah ada pada kita. Oh iya. Berkurang. Karena dia sudah ada di dalam dari Iya. Oh, iya. Yang harus kita waspadai adalah pencuri. Ya? Pencuri-pencuri yang tidak nampak oleh mata kita. Apa pencurinya coba? Pencuri yang tidak nampak oleh mata kita adalah ketakutan kita sendiri. Dialah pencuri. Dia datangnya dari pikiran. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mewaspadai pencuri-pencuri yang tidak nampak ini datang tiba-tiba. Dan pencuri-pencuri tadi datangnya dari keinginan kita sendiri. Dari keinginan dan ketakutan kita sendiri. Ya, coba bayangkan. Sekarang sampai punya uang katakanlah 1 juta. Ya kan? Katakan punya uang 100 juta. Harusnya kan bahagia. Sampai bisa belanja dengan aturan yang sedemikian rupa. Belanjalah sesuai dengan apa yang kita miliki. Sisakan beberapa agar terjadi keseimbangan. Nah, kita tidak. Kita seringkali dengan adanya keinginan tadi yang seharusnya kita bersyukur, tapi karena adanya keinginan tadi jadi tidak bersyukur. Ya. Coba kita sedang menghadapi telur. Kita sedang menghadapi telur. Kan? Tapi keinginan kita ayam. Ya, keinginan kita ayam. Harusnya kan bersyukur. Ada telur, tapi gara-gara ayam, maka telur itu menjadi kehilangan nilai. Kehilangan nilai kan? Wah, kok telur mengeluh. Wah, telur
Lu, padahal kita bisa makan dengan ini. Karena gara-gara ingin ayam, padahal ingin ayam tuh kan gak jelas. Gak nyata, ayam tuh gak nyata. Baru keinginan. Telur itu nyata. Hah? Tapi gara-gara yang tidak nyata ini, selera kita jadi turun. Dan kita nggak bisa bersyukur lagi. Nah ini namanya pencuri. Hah? Belum mencuri kebahagiaan kita sudah ada. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini bukan mencari kebahagiaan, tapi mewaspadai pencuri-pencuri yang tidak nampak, yang berusaha untuk mengambil kebahagiaan yang sudah ada bersama kita. Sama dengan kekayaan. Kekayaan sebetulnya sudah ada bersama kita. Ya sama tadi, punya telur kan kekayaan itu ya. Mungkin banyak yang kita sadari karena keinginan tadi. Ya, iya. Orang Ada bilang kita yang sudah kita nggak kita sadari karena kita punya keinginan yang lain. Yang lain. Artinya mempunyai keinginan itu pun buruk ya. Ya, Mempengaruhi fokus kita. tetap aja keinginan itu tetap buruk bagaimanapun juga. Kita tidak, keinginan itu tidak pernah berhenti. Keinginan itu hanya sesaat. Ketika kita mencapai keinginan itu, kebahagiaan kita hanya sesaat. Sampai kapan? Sampai muncul keinginan yang baru. Wah, aku ingin mobil itu cantik. Wah, tersiksa kita kalau belum dapat itu. Iya, tersiksa. Tersiksa diri mungkin. Wah. Keras, gitu. Artinya tersiksa sampai nggak bisa tidur kan? Iya. Nggak bisa tidur, mikir gimana nih, uang kurang sekian, harus utang dulu mungkin, tambah sekian. Begitu mobil kita dapatkan, bahagia kan? Bahagia. Kemudian muncul lagi, wah, kenapa warna merah yang bagus ya? Itu bagus, tersiksa lagi. Kali. Hah? Tersiksa lagi. Sudah beli gitu, baru lihat yang lain, oh ada yang lebih bagus sih. Nah, terus seperti itu. Yang namanya keinginan tuh nggak pernah selesai. Kalau kita ikuti terus-menerus tidak akan pernah ada habisnya. Inilah pencuri-pencuri kebahagiaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Segitu dulu ya. Yang lain? Lainnya ada bertanya. Kira-kira pertanyaan dari yang pertama itu terjawab dengan jelas. Iya. Pertanyaan